Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada saat ini Bapak akan memberikan materi PAI dengan materi tauhid ya. Jadi materi yang kita bahas tentang materi tauhid. Jadi dalam tauhid kita akan belajar sebagaimana, yaitu satu, hakikat mencintai Allah, yang kedua sifat khauf, yang ketiga sifat raja, dan yang keempat sifat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi iman yang terdiri dari 77 cabang iman, diantaranya yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung dan maha pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang beriman memiliki cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbalillah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi walau yarawul ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan dan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat ajab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat ajabnya, niscaya mereka akan menyesal. Shadaqallahul adzim. Di antara cinta kepada Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang banyak sekali yang orang yang luar biasa berhijrah dari tadinya jauh dari Allah, berhijrah mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak gentar menghadapi hinaan, ujian, cobaan. Ya. Yang kedua, hakikat khauf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut ya. Khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum innal zalzalata sya'ati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu muradi'ati amma arda'at wa tad'u kullu dhatil jam'lin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bi syukara walakinna adzaban ladzi syadid. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu.
semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi ajab lalu sangat keras. Dalam surat ini Allah menunjukkan bahwa pada waktu kiamat kubro, jadi seorang yang sedang menyusui akan lupa terhadap anaknya. Bahkan orang yang sedang hamil itu akan keguguran karena takut akan dahsyatnya hari kiamat. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap akan dimasukkan ke dalam surga. Tanda-tanda takut kepada Allah diantaranya tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya, menjaga perkataan dari tindakan dusta, menghindari iri dan dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Yang ketiga, hakikat raja, yang berarti memperoleh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa. Nah, seseorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang yang sesat, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu basarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhallun. Yang artinya mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi seseorang yang memiliki sifat raja akan memperoleh banyak manfaat, diantaranya adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari keseluruhan itu yaitu hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa tawakal berarti pasrah, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Jadi banyak manfaatnya yang akan diperoleh dari menerapkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya tercukupinya semua keperluan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Dan di antara A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Manfaat dari sikap tawakal yakni mudah untuk bangkit dari keterpurungkat, memperoleh nikmat yang tiada henti, akan menjadi orang yang sabar ketika mendapat ujian. Oke, anak-anak, mungkin sekian dulu dari Bapak. Ini materi yang Bapak akan berikan. Nah, selanjutnya kalian silahkan bagi kelompok ya
Jadi 6 kelompok. Jadi masing-masing itu ada yang 6 orang atau 7 orang. Silahkan. Nanti kita pembelajaran dengan metode point counter point ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.